Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Halo, ketemu lagi kita. Yeay. Oke. Jadi hari ini kita akan belajar apa, tebak? Nggak tahu. Maksudnya ini mata pelajaran apa gitu? Geografi. Sebelum mulai, ibu mau ketua kelasnya pimpin doa. Oke, teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita melakukan doa dulu. Baik, sebelum kita mulai pelajaran ini, kita berdoa untuk tujuan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Amin. Membaca salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi ibu absen dulu ya. Wahda, hadir Bu. Feby, Hadir Bu. Henry, Ada Bu. Naya, Hadir. Alia, Hadir Bu. Rinda, Hadir. Kiki, Hadir. Irem. Hadir. Irem gimana? Sakit, Bu. Sakit apa tuh Irem? Demam Bu, tapi nggak kaki. Irem ini ya, habis hujan-hujanan ya. Harus mandi hujan. Hujan soalnya dia Cepat sembuh ya Irem. Sama ini tuh mandi hujan. Jadi mandi sama kamu. Ngapain? Oke, Udah, jangan berantem. Hari ini, jadi ibu mau ada sedikit apa ya, kuis atau ice breaking terlebih dahulu sebelum kita memulai pelajaran, biar kalian lebih semangat lagi untuk belajarnya. Yeay. Aku lupa guys. Hadiahnya ada ya, nanti tadi ibu udah bilang ke bendahara ya Feby. hadiahnya apa tuh Bapak? Tadi ibu udah nitip itu duit ke kamu. Nanti ibu kasih duitnya. Nanti Feby tolong dibelikan jajanan buat teman-temannya yang udah hasil banyak jawabannya. Yang paling banyak jawab deh. Nggak mau, dibantu nggak ibu? Boleh ini gimana ya? Buat apa? Bantu Henry. Bentar ya. Ini bener. Kalau yang didapat buat jajan Bu pasti. Makanya ini harus cepet-cepetan ya karena kuisnya gampang banget. Oke, jadi hari ini kita akan ada apa namanya? Tebak-tebakan. Karena kita ini mata pelajaran geografi, jadi ini berkaitan dengan geografi. Jadi saya Bu, apa? Belum. Jadi tebak-tebakannya yaitu tebak-tebakan negara, tapi dari emoji. Wih. Bisa jelek. Nah, tebak negara. Emoji apaan, Bu? Ini belum ya Henry, ini baru begininya. Apanya ini judulnya? Tebak negara berdasarkan emoji. Gitu. Oke, yang pertama ya. Jadi dulu sistemnya nanti ibu hitung 1, 2, 3. Nanti kalian angkat tangan. Iya. Oke. Bentar. Bentar. Kalian harus pikir dulu ya. Bentar. Satu, dua, tiga. Oke, Henry yang paling semangat. Apa tuh Henry? Jawabannya negara apa nih? Tunggu. Ini jelasin dulu emojinya apa aja, ada apa aja. Ada saksi, ada gerbang wujudnya Orochimaru, terus ada bunga sakura sama Nato Bu. Betul, jadi jawabannya apa tuh Henry? Negara apa ini? Ayo lah, ini mah gampang. Ini mah gampang. Korea. Ih, ngaco banget. Yang bener tuh Henry, mau dapet hadiah nggak nih? Jepang, Bu. Aja Bu, pakai apa aja Bu? Kalian duluan ya. Oke, kita lihat 1, 2, 3. Oke, dulu ya. Next ya. Salah dong Bu. Kita next dulu nih. Ini gampang banget. Kalian harus cepet-cepetan. Saya. Belum.
satu, Ibnu satu, Ale satu, Naya satu, kamu belum. Kamu salah. Oke. Jadi pemenangnya adalah Alia. Oke, nanti Alia bisa temui ibu ya setelah kelas ini, nanti ibu kasih uang jajan buat nanti jajan. Asik. Yang depan kiri. Boleh nanti dibagi-bagi aja uangnya kalau sama Alia boleh. Oke, jadi karena kita sudah selesai nih main gamesnya, gimana? Seru nggak? Seru. Seru banget kan? Nah, karena kalian udah semangat kan, jadi kita langsung mulai aja ya ke materinya. Nah, di sesi materi ini nggak boleh lemes ya, udah dikasih kuis nih, udah dikasih game. Ya Bu, siap. Oke, jadi ibu mau tanya dulu, kalian tahu nggak sih apa itu geografi? Biar tahu itu. Ilmu yang mempelajari tentang dunia. bumi Bu. Ya. Betul banget. Jadi geografi itu adalah ilmu yang mempelajari persamaan dan perbedaan fenomena geosfer serta interaksi manusia dengan lingkungannya di ruang permukaan. Jadi artinya geografi itu nggak hanya mempelajari tentang alam saja. Jadi geografi itu mempelajari tentang permukaan yang ada di dalam bumi. Baik contohnya itu kayak ada kebencanaan, banjir, tanah longsor. Terus geografi juga mempelajari tentang hubungan timbal balik antara manusia dengan alamnya. Kayak contohnya pasti kan kalau yang di wilayah pegunungan tuh manusia tuh kerjanya sebagai petani. Nah kalau yang di wilayah air laut tuh manusia lebih banyak kerjanya sebagai nelayan. Jadi antara alam dan manusia itu memiliki keterkaitan. Jadi geografi itu cakupannya sangat luas ya. Geografi itu bisa masuk kemana aja. Nah yang kedua ada objek studi geografi. Nah yang pertama ada objek material. Jadi objek izin material. Oke boleh. Jangan lama-lama ya Wak ya. Jadi objek material geografi adalah semua hal yang ada di permukaan bumi, baik yang bersifat alami maupun buatan manusia. Kayak tadi itu contohnya kalau bencana kan ada yang karena dari alam, karena dari sifat manusia. Kalau misalkan dari alam kan kayak contohnya tsunami, gempa bumi, gunung meletus. Nah kalau yang disebabkan oleh aktivitas manusia itu contohnya banjir kan, karena manusia tuh suka buang sampah sembarangan. Nah yang kedua itu ada objek formal. Jadi objek formal adalah cara geografi itu memandang dan mempelajari suatu masalah yang terjadi. Jadi nggak hanya tentang apa yang dipelajari, tapi bagaimana geografi itu melihat masalah tersebut. Contohnya kayak ada migrasi misalkan dari desa ke kota. Jadi kayak gimana sih kok banyak masyarakat yang pindah ke kota, mereka lebih suka tinggal di kota daripada di desa gitu. Kayak kalau yang objek material tuh lebih kayak apa yang dipelajari. Nah kalau objek formal itu tentang bagaimana cara kita mempelajarinya. Oke, next. Nah di sini ada cabang-cabang ilmu geografi. Yang pertama itu ada geografi fisik. Nah kalau geografi fisik itu mempelajari segala sesuatu yang berhubungan dengan alam tanpa melihat manusianya terlebih dahulu. Jadi geografi fisik itu yang berkaitan dengan alam. Kayak contohnya kayak yang tadi dijelasin kebencanaan. Nah ini contohnya ada litosfer, biosfer, atmosfer, dan hidrosfer. Nah kalau geografi manusia itu geografi manusia itu mempelajari kayak aktivitas manusia dan hubungannya dengan ruang dan lingkungan. Jadi tadi kayak aktivitas manusia itu pasti sesuai dengan kondisi lingkungannya gitu. Nah yang ketiga adalah geografi regional. Geografi regional itu kayak lebih mempelajari ke suatu wilayah yang secara keseluruhan gitu. Jadi dengan menggabungkan dua unsur yaitu alam dan manusia. Kayak tadi kata kaitannya nih kayak pekerjaan manusia juga menyesuaikan kondisi alamnya. Jadi kalau misalkan dia tinggalnya di gunung, dia jadi petani. Kalau tinggalnya di laut jadi nelayan gitu. Jadi harus menyesuaikan lah, jangan kalau dia tinggal di gunung dia jadi nelayan kan nggak bisa ya, di gunung kan nggak ada bisa gitu.
Oke. Next. Nah, di sini mengapa masyarakat di pegunungan dan di pantai itu memiliki jenis pekerjaan yang berbeda? Nah, itu karena kondisi alam atau letak geografisnya itu menentukan si jenis sumber daya yang tersedia, kayak seperti di pegunungan tuh kan tanahnya tuh lebih cocok untuk pertanian, perkebunan, dan wisata gitu. Nah, sedangkan di pantai tuh sumber dayanya tuh berasal dari laut, jadi sehingga banyak sekali orang yang bekerja menjadi nelayan. Kayak kemarin contohnya kalian habis field trip ke Pulau Tidung ya? Iya Bu. Nah, di sana kalian melihat jawabannya kayak nelayan-nelayan itu yang sedang bekerja. Iya Bu. Betul. Nah itu ya. Jadi menyesuaikanlah dengan kondisi alamnya. Jadi geografi itu bisa membantu kita memahami hubungan antara si kondisi alam ini dengan aktivitas manusia atau pekerjaan manusia. Oke, jadi ibu mau kalian coba simpulin nih gambar dari ini. Yang pertama ada gambar pertama yang lagi ngangkat ini, itu apa maksudnya? Nelayan. Kan boleh Itu seorang nelayan yang sedang bekerja di laut. Nah, gambar kedua tuh yang lagi ada orang yang duduk itu. di animasi Bu. Betul banget, itu artinya kayak di perkebunan tuh banyak yang bekerja sebagai petani. Yang ketiga tuh yang di gedung tuh apa tuh? Yang kalian tinggal di situ? Kota. Betul. Jakarta. Betul. Nah, kalau di kota tuh lebih banyak biasanya yang bekerja sebagai jasa kan, sebagai guru, sebagai mempunyai usaha sendiri, terus juga sebagai perkantoran gitu-gitu. Terus habis itu selanjutnya ada makna dan hakikat dalam ilmu geografi. Jadi geografi itu bukan hanya mempelajari tentang peta dan lokasi, tapi juga kita memahami nih tentang hubungan manusia dengan bumi agar kita tuh bisa hidup selaras, bijak, dan berkelanjutan di planet ini. Apalagi kita sebagai generasi muda ya, kita harus menjaga bumi kita harus tahu nih hal apa yang bisa membuat bumi kita dilestarikan dan hal apa yang membuat bumi kita rusak gitu. Nah, di situ ibu mau ngasih kalian tugas kelompok. Iya, ini ada diskusi kelompok singkat aja, singkat padat jelas. Kalian nanti ini topiknya ibu bagi jadi 4 kelompok. Terus nanti kelompok 1 temanya peran geografi dalam perencanaan kota dan wilayah. Kelompok 2 hubungan manusia dengan sumber daya alam. Kelompok 3 dampak aktivitas manusia terhadap lingkungan, dan kelompok 4 penerapan konsep lokasi dan kehidupan sehari-hari. Jadi nanti kalian boleh nih searching di Google ya, kan kalian bawa HP, kalian boleh searching jawabannya di Google. Habis itu nanti ibu bagikan kertas, nanti kalian boleh tuliskan jawaban kalian di kertas ya. Terus nanti dipresentasikan ke depan. Ini orangnya nggak? Tujuh Bu. Ibu lagi jadi kelas. Jadi kelompok 1 Wahda sama Kiki. Kelompok 2 Febri sama Rida. Kelompok 3 Naya sama Ayah. Kelompok 4 Henry sendiri nggak apa-apa nggak? Apa Bu? Oke, kan cuma nyari jawaban singkat aja ya. Iya, apa Bu? Dan dia masuk kelas tinggi Bu. Kelompok 1 bentar. Ini kelompok 1 nanti tulis ya di sini ya. Kelompok 2 siapa tadi? Ini kelompok 2 ditulis ya jawabannya. Kelompok 3 Aku Bu. ini kelompok 3. Ini Henry kelompok 4. Ya Bu. Nanti, oke. Oke, nanti ibu kasih waktu 10 menit tuh. Cukup banget Bu. Oke, jawabannya singkat aja ya teman-teman. Gimana nih diskusinya udah nyampe mana? Selesai Bu. Udah banget. Udah ditulis juga di kertas sudah. Oke, kalau sudah sekarang kita akan presentasikan ke depan ya. Ini perwakilan aja 2 kelompok aja karena waktunya juga udah mau habis, jadi cukup 2 kelompok aja, 2 kelompok yang lain nanti minggu depan. Ya kita Bentar. Oke, jadi kelompoknya mau isi tunjuk apa kalian
ngajuin diri. Ngajuin diri Bu. Siapa nih? Aku. Henry dulu deh, Henry udah kemana-mana nih. Bisa nih kalau lain apa? Oke, teman-teman, aku mau menjelaskan tentang penerapan konsep lokasi dalam kehidupan sehari-hari. Aku ambil contoh di kehidupan aku sehari-hari. Sebelumnya, kita udah dulu ya, konsep lokasi digunakan dalam banyak aspek kehidupan. Misalnya menentukan dari tempat dengan aplikasi peta digital, kayak pakai Google Maps gitu. Kayak misalkan kita pengen ke Bogor, kita lihat tuh berapa menit, berapa detik, berapa jam gitu. Terus mencari lokasi usaha yang strategis, terus memahami lokasi dan letak geografis, terus mengambil keputusan yang lebih efisien dan tepat berdasarkan kondisi ruang di sekitarnya. Itu teman-teman, jadi aku sehari-hari aku kayak itu. Oke. Masih Penerapannya itu bisa menggunakan Google Maps ya. Iya, Jadi langsung salah tempat yang belum kamu ketahui, jadi bisa pakai Google Maps ya teman-teman. Oke, tepuk tangan dong. Ada kelompok dua. Oke, boleh nggak ya? Boleh. Nanti lah yuk kenalan Aku aja Bu. dua-duanya nggak apa-apa, kalau nggak apa-apa. Aku aja deh. Oke, aku lagi berenang badan. Oke, boleh. Oke, jadi dari kelompok 3 itu terkait tentang aktivitas manusia ada lingkungan Bu. Jadi kayak Oke, terima kasih Alia, beri tepuk tangan untuk kalian. Oke, jadi untuk dua kelompok selanjutnya itu presentasinya minggu depan ya. Jadi sekarang dua kelompok aja karena waktunya udah mau habis juga. Nah, nextnya nih, siapa yang bisa menyimpulkan materi hari ini tentang apa? Nyimpulin secara singkat aja nggak apa-apa yang kalian tahu tentang geografi. Iya, Baby, ayo Baby. Jadi tadi itu kita belajar tentang apa sih namanya tuh? Geografi. Pasti aku lupa Pak. Ada. Masa baru di jalannya udah lupa Baby. Tadi itu kita belajar tentang perencanaan kota dan wilayah. Salah. Hah? Kok sama? Kita tuh belajar tentang dasar-dasar geografi, jadi kayak pengertian geografi. Ya Bu, maaf ya Bu. Iya, jadi boleh simpulannya apa? Iya, kita tadi belajar tentang geografi dasar-dasarnya itu loh Bu. Terus tadi kan kita lanjut ke presentasi ini. Jadi menurut kamu geografi itu apa? Seperti yang tadi udah saya jelaskan. Geografi itu seru. Yang ini dong, yang secara materisnya geografi itu mempelajari tentang apa? Saya Bu, boleh Wardah. geografi itu mempelajari tentang alam semesta Bu. Jadi selain alam semesta kita juga bisa belajar tentang tata ruang di wilayah-wilayah kayak kota, pedesaan, kayak gitu Bu. Betul banget, jadi geografi itu mempelajari tentang peristiwa yang terjadi di permukaan bumi. Oke, karena waktunya dikit lagi habis, jadi ibu mau ngasih kalian THR. Aku mau banget. Semuanya mau ya? Gak boleh kesel ya THR-nya. Aku nggak mau Bu. Tadi kamu katanya mau. Pasti jebakan. Jadi ini dia THR-nya. THR. Belum ternyata. Jadi ibu mau kasih kesimpulan dulu buat hari ini. Jadi geografi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang bumi, ruang, tempat, serta hubungan antara manusia dengan lingkungannya. Nah, geografi ini membantu manusia itu memahami dan beradaptasi dengan kondisi alam. Jadi sehingga si manusianya ini mampu mengelola sumber daya alamnya secara detail. Terus belajar geografi itu artinya kita belajar memahami isi bumi serta menjaga keberlanjutannya bagi kehidupan generasi yang akan datang. Nah, baru setelah ini dia THR-nya. Tugas. Nah, maka ini tugasnya gampang nih, tugas individu. Jadi kalian nanti tuliskan satu contoh penerapan ilmu geografi yang ada di lingkungan sekitar rumah kalian. Ditulis di buku aja,
atau kalian mau tulis di Word juga nggak apa-apa. Nah ini tugasnya buat minggu depan. Nanti minggu depan dikumpulin ya Kak Ibu. Terus kita melanjutkan presentasi yang 2 kelompok yang tadi belum sempat presentasi. Oke, jadi cukup sekian materi hari ini. Boleh karena tadi udah diawali dengan doa, sekarang boleh ditutup dengan doa entry. Oke teman-teman, karena tadi kita buka dengan doa, sekarang kita tutup dengan doa juga. Karena baiknya suatu acara tuh harus dibuka dengan doa dan ditutup dengan doa. Baik, berdoa menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, boleh tadi kertas yang udah dipresentasi kemudian apa nggak usah dikumpulin buat presentasi. Oh iya, yang udah dipresentasi. Terima kasih. Selamat istirahat. Oh iya, kalian nanti boleh ke ruang guru ya, ya. Mau ikut gak? Selamat istirahat.